Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami bersyukur. Kami bisa bersama-sama merayakan, mengingat akan kasih Tuhan, kenaikan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk semua karya terbesar, karya agung yang Tuhan telah kerjakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan di dalam Yesus Kristus ada pengharapan. Di dalam Yesus Kristus ada jaminan bahwa kami akan kembali bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga nanti. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan pakai menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa demi nama Yesus. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya tahu bahwa ini adalah masa libur begitu ya. Mungkin ada yang di rumah, lebih baik tidur saja, ikut di rumah. Tapi bersyukur ada kita yang datang gitu ya, di gereja begitu. Biasanya mungkin kita ada ibadah padang, nah sekarang kita coba untuk ibadah di gereja. Nah setelah ini mungkin katanya ada yang mau ke Melino begitu ya. Ada yang kumpul-kumpul, bakar-bakar begitu ya. Oke, jangan lupa undang begitu. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan belajar satu tema, yaitu kenaikan Yesus Kristus adalah penggenapan dan pengharapan. Nah, kita akan baca bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Jadi saya baca ayat 9, Bapak Ibu ayat 10, dan kita sama-sama akan baca di ayat 11. Mari saya duluan, kita baca ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka sama-sama dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap tahun kita merayakan begitu ya, mengingat tentang kenaikan Yesus Kristus. Tetapi apa makna dari kenaikan Yesus Kristus? Nah, hari ini khotbah saya itu bagaimana bahwa kenaikan Yesus Kristus adalah penggenapan akan janjinya, dan di dalam kenaikannya ini memberikan kita pengharapan. Nah, saya akan memulai dengan sebuah kalimat tentang begini, bahwa Bapak Ibu setiap kita itu pernah mengalami apa itu momen perpisahan, begitu ya. Setiap kita pasti pernah mengalaminya kepada orang-orang yang kita cintai. Nah, mungkin entah itu dia adalah teman kita, mungkin dia adalah sahabat kita, mungkin dia adalah kekasih kita begitu, atau dia adalah keluarga kita, anggota keluarga kita, dia adalah orang tua kita begitu. Nah, ketika di dalam masa-masa momen perpisahan itu, mungkin kita merasa sedih begitu. Mungkin karena entah itu dia pergi keluar kota begitu ya, dia merantau, bahkan mungkin ada yang dipanggil Tuhan begitu. Nah, momen ini mungkin membuat kita sedih, membuat kita merasa hampa, membuat kita merasa mungkin ada kehilangan di dalam hati kita. Nah, kehilangan ini atau momen di mana momen perpisahan ini akan menghasilkan sebuah kekosongan dalam hati kita. Ada kesedihan di dalam hati kita. Nah, saya ingat sekali Bapak Ibu waktu 2015 ketika waktu masa-masa kuliah, saya pernah berpisah dengan mantan pacar saya begitu. Istri saya aman ya, saya sudah minta izin begitu. Saya pernah momen perpisahan LDR katanya ya. LDR selama 1 tahun. Jadi saya praktik 6 bulan di Kalimantan, lalu setelah saya balik, istri saya, mantan pacar saya ini juga pergi lagi. Jadi kami tidak ketemu selama 1 tahun. Nah, tapi sekarang dia sudah jadi istri saya. Aman ya, Tuhan tolong sampai sekarang begitu. Nah, waktu di dalam masa-masa itu, waktu masa perpisahan itu ada merasa kehilangan, ada sedih begitu ya. Aduh, coba kalau bisa lebih cepat, 1 hari itu seperti 1000 hari begitu ya. Gitu. Nah, tapi itulah momen di mana ketika kita mengalami momen perpisahan, kita akan merasakan ada sebuah kehilangan di dalam, ada kekosongan di dalam hati kita. Nah,
tapi Bapak Ibu, di dalam perikop yang kita baca bersama-sama, di sini kita melihat bahwa ketika Yesus dia berpisah dengan murid-muridnya, itu bukan mereka bersedih, tidak. Tetapi bahwa mereka itu bersuka cita ketika mereka itu berpisah dari Yesus. Gitu. Nah ini kita bisa melihat bahwa Lukas yang adalah seorang dokter tabib yang menulis kisah para rasul ini, dia pun juga yang sama menulis di dalam Lukas. Tapi di dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 53 adalah orang yang sama yang menulis kisah para rasul yang kita baca. Nah, waktu Lukas menulis di kitab Injil Lukas, di situ dikatakan bahwa ketika Yesus itu terangkat ke surga, itu Yesus memberkati mereka, begitu. Yesus mengangkat tangan, lalu Yesus itu memberkati mereka, lalu Yesus itu berpisah dengan mereka. Tetapi perpisahan itu tidak membuat murid-muridnya itu sedih, tidak membuat murid-muridnya itu kecewa. Kalau kita baca sebelumnya ketika Yesus mati begitu, murid-muridnya kecewa, sedih, ketakutan begitu. Tetapi momen kehilangan yang kedua, yaitu kenaikan ini, murid-murid tidak kecewa, mereka tidak sedih. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka sujud menyembah Dia. Murid-murid sujud menyembah Yesus, lalu mereka pulang dengan sebuah sukacita. Mereka pulang dan bersorak-sorai. Dan mereka itu senantiasa berada di bait Tuhan dan mereka memuliakan Tuhan. Nah pertanyaannya seperti ini, mengapa mereka itu bersuka cita? Dan hari ini Bapak Ibu kita akan belajar bersama-sama tentang kenaikan Yesus Kristus, penggenapan dan pengharapan. Dan kiranya ini menolong kita. Sehingga kita pun di dalam menjalani kehidupan ini, ketika kita melihat bahwa Yesus telah naik ke surga, itu memberikan kita sukacita. Bukan membuat kita kehilangan harapan, bukan membuat kita bersedih, tapi membuat kita bersukacita. Dan sukacita tidak berhenti di situ saja, tapi membuat kita memuliakan Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita. Poin saya ada dua pada hari ini, yaitu kenaikan Yesus Kristus adalah penggenapan janjinya. Dan yang kedua yaitu kenaikan Yesus Kristus itu memberikan pengharapan bagi kita. Kita mulai dari poin yang pertama, kenaikan Yesus adalah penggenapan akan janjinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah terangkat Yesus Kristus ke surga itu terjadi ketika 40 hari di dalam masa Yesus bangkit begitu ya. Ketika Yesus bangkit selama 40 hari itu Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Kisah para Rasul 1 ayat 3 itu menyatakan bahwa 40 hari Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi dalam 40 hari itu bukan hanya Yesus diam begitu, tetapi bahwa Yesus itu memberikan, Yesus bersama-sama dengan muridnya dan Yesus memberikan penguatan iman dan pengajaran kepada murid-muridnya mengenai kerajaan surga. Dan juga bahwa ketika 40 hari itu Yesus meneguhkan fakta tentang kebangkitannya, bahwa kebangkitannya itu bukanlah sebuah ilusi. Tapi kebangkitannya itu adalah peristiwa nyata. Sehingga Yesus ingin membuktikan kepada murid-murid dan orang-orang pada saat itu. Dan juga salah satu hal yang tidak kalah penting ketika Yesus selama 40 hari bersama dengan murid-muridnya. Yaitu bahwa ia mempersiapkan murid-muridnya untuk misi besar. Yaitu menjadi saksi di seluruh dunia. Video yang tadi kita sudah lihat. Di dalam hari-hari terakhir Yesus ketika dia terangkat ke surga. Ada pesan, amanat agung yang diberikan kepada kita untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus telah menyelesaikan misinya di dunia ini. Ia telah menang atas maut. Sehingga Bapak Ibu kita boleh katakan bahwa kenaikan Yesus Kristus ke surga itu bukanlah sebuah kegagalan atau sebuah kekalahan. Melainkan ini adalah bagian dari rencana penebusan Allah yang agung bagi dunia ini. Jadi ketika Yesus naik ke surga bukan dia kalah perang begitu ya, kalah di dalam misinya, tetapi ini adalah sebuah kemenangan. Seperti seorang yang pergi berperang lalu kembali begitu, bukan karena kalah tapi dia datang dan merayakan kembali ke kerajaannya, lalu dia merayakan sukacita begitu karena dia telah menang begitu. Kita lihat bahwa dari kelahiran, dari kematian, kebangkitan, kenaikan, dan nantinya kedatangan Kristus yang kedua kali adalah rencana Allah bagi manusia. Dia pergi, kepergiannya itu bukan akhir dari segalanya.
Tetapi ini adalah bukti bahwa ia telah menang dan ia kembali ke surga. Ia yang datang dari surga, ia kembali ke surga. Karena apa? Karena ia sudah menyelesaikan pekerjaannya secara fisik di dunia ini. Dan dia harus kembali kepada Bapa yang mengutusnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah penggenapan janjinya sendiri. Bukan sebuah kejutan, bukan sebuah yang dikarang-karang atau sesuatu yang di luar kendali Tuhan. Tidak demikian. Tetapi ini adalah janji yang Tuhan sudah rencanakan sejak awal. Di dalam Yohanes 14 ayat 2, itu dikatakan begini. Yesus berkata kepada murid-muridnya sebelum dia mau ditangkap dan disalibkan. Dia katakan begini, sebab aku ini merujuk kepada Yesus. Sebab aku pergi ke situ untuk menyiapkan tempat bagimu. Tempat bagi murid-muridnya, orang-orang yang percaya. Lalu kita juga bisa melihat di dalam Yohanes 16 ayat 5 dan 7. Di situ juga Yesus berkata bahwa tetapi sekarang aku Yesus pergi kepada dia, yaitu Allah Bapa yang mengutusnya ke dalam dunia. Lalu dalam ayat 7 juga, di dalam ayat 7 juga dikatakan bahwa namun benar yang kukatakan ini kepadamu lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Dan Yesus memperkatakan ini, Yesus berkata kepada murid-muridnya pada saat itu, ketika Yesus itu masih di dalam dunia ini sebelum dia itu disalibkan. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku kita lihat bahwa apa yang Yesus kerjakan ini adalah penggenapan akan janjinya kepada murid-muridnya dan kita pada saat ini. Di sini Bapak Ibu kita bisa mempelajari di momen kenaikan Yesus Kristus ini ada satu hal yang ingin kita pelajari bahwa begini, Yesus itu tidak pernah gagal dengan janjinya. Amin. Dia menepati janjinya. Bapak Ibu Saudara, mungkin manusia itu ada istilah PHP begitu ya, pemberi harapan palsu gitu. Nah ini karena cukup banyak anak muda begitu ya. Anak muda biasa pacaran itu selalu memberikan harapan-harapan begitu ya. Ya nanti kalau kita menikah, nanti kalau kita berkeluarga, kita akan begini, begitu. Tapi apakah semuanya digenapi? Gitu. Kadang tidak gitu. Atau mungkin kita sebagai orang tua, kita janji-janji kepada anak kita begitu, kepada sahabat kita, kepada orang terdekat kita. Tapi seringkali apa? Kadang ada janji-janji palsu yang sehingga kita itu tidak menepati janji. Kita tidak menepati janji. Tetapi ini tidak seperti Yesus. Bahwa Yesus dia menepati janjinya. Begitu. Dia adalah Allah yang setia menepati janjinya. Begitu. Sehingga kalau manusia PHP pemberi harapan palsu, Yesus itu beda. Yesus juga PHP, tapi apa? Pemberi harapan. Oh iya berarti jokesnya masuk begitu ya. Nanggap begitu. Yesus pemberi harapan pasti bagi kita. Dan ini adalah sebuah sukacita besar bagi setiap kita. Orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah diselamatkan. Gitu. Manusia boleh mengingkari janji. Janji hari ini, besok lupa. Tetapi bahwa Tuhan kita, dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah mengingkari janjinya. Maka itu sesuai dengan apa yang Rasul Paulus katakan di dalam 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah Yah bagi semua janji Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, di dalam kita menjalani kehidupan kita ini, mungkin ada keraguan di dalam hati kita. Tetapi itu tidak membuat kita kehilangan harapan di dalam Yesus Kristus. Keraguan boleh datang menghantui hidup kita. Tetapi bahwa kita tidak akan hidup dan dibelenggu oleh keraguan itu. Mengapa? Karena kita memiliki Kristus Yesus yang kita sembah adalah Allah yang setia. Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini apa yang menjadi keraguan kita? Apa yang menjadi pergumulan kita? Bapak Ibu saya bertemu dengan seorang anak Tuhan di dalam sharingnya begitu. Dia berkata kepada saya bahwa kenapa sekarang ini ekonomi sangat sulit begitu. Pembeli kurang begitu. Sepertinya masa depan di dalam usaha yang saya baru bangun ini sepertinya gelap begitu. Kemarin di dalam pelayanan di Bantaeng pun ketika selesai ibadah ada seorang ibu datang kepada saya. Datang sambil nangis begitu. Lalu karena dia seorang ibu begitu jadi saya di ruang tengah begitu ada banyak orang saya taruh kursi lalu ngobrol. Ketika mau ngobrol dia nangis.
Lalu setelah dia cerita, ternyata banyak pergumulannya. Dia merasa bahwa hidup ini sudah tidak punya arti lagi. Dia merasa dia ini sepertinya kehilangan harapan di dalam masa-masa sulitnya itu. Sepertinya tidak ada orang yang tolong dia. Lalu dia minta doakan kepada dia. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemarin di dalam pelayanan pun, dalam perkunjungan kami, ketika selesai berdoa, lalu ada seorang anak Tuhan juga datang panggil, Pak Kadek tolong doakan dulu begitu. Ini sudah beberapa ini tidak ada pelanggan begitu, sunyi, toko ini sunyi, tolong doakan dulu. Tapi hari-hari ini banyak sekali hal yang kita alami. Melihat dunia yang semakin rusak, membuat kita sepertinya kehilangan harapan. Dunia semakinnya gelap, masa depan ini sepertinya suram. Sebagai hamba Tuhan Bapak Ibu, saya pun mengalami pergumulan. Banyak hal yang membuat sepertinya hidup ini tidak kuat. Sepertinya penuh keraguan, penuh kekhawatiran. Ada banyak hal yang bisa membuat terkadang keraguan, terkadang masalah itu membuat kita kehilangan harapan dan melemahkan iman kita. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya merenungkan bagian ini, kenaikan Yesus Kristus bukan sekedar hanya kenaikan saja, tetapi ini memberikan kita sebuah pengharapan, memberikan kita, mengingatkan kita bahwa begini, ketika kita berada di titik terendah, kita harus ingat bahwa ada tangan Kristus yang selalu menggenggam tangan kita. Amin. Di dalam titik terendah kita, apapun yang sedang kita alami. Mungkin hari ini Bapak Ibu doa-doa kita tidak didengar. Mungkin hari ini kita bergumul tapi belum dijawab. Mungkin hari ini ada kegelisahan. Mungkin hari ini kita ditolak. Mungkin hari ini kita ditinggalkan. Percayalah bahwa kenaikan Yesus Kristus memberikan pengharapan bahwa tangannya tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tangan Yesus Kristus adalah tangan yang menyembuhkan. Tangan Yesus Kristus adalah tangan yang memberikan mujizat. Tangan Yesus Kristus adalah tangan yang pernah mencelikan mata orang. Tapi tangan yang sama juga itu di atas kayu salib. Tangan yang sama itu terpaku supaya kita yang berdosa ini diselamatkan. Dan Bapak Ibu tahukah kita bahwa tangan yang sama itu terangkat ke surga. Tangan yang sama itu memberkati kita ketika dia naik dan surga. Dan tangan yang sama itu juga sedang menggenggam tangan kita untuk melewati hari-hari kita yang sulit. Itulah tangan yang sama. Tangan yang penuh kasih. Tangan yang penuh dengan rahmat. Itu tangan Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita ragu akan masa depan kita, sepertinya semua gelap, tidak ada harapan, arahkanlah pandangan kita kepada Yesus Kristus yang sudah naik ke surga. Bahwa kesetiaannya pada janjinya itu adalah dasar iman kita. Kesetiaan pada janjinya itu adalah pengharapan, kekuatan untuk kita melewati setiap musim hidup kita. Pertanyaannya untuk kita, di dalam pergumulan kita, di dalam ketidakpastian hidup kita, apakah kita sungguh percaya kepada tangan yang penuh kasih itu? Yaitu tangan Yesus Kristus yang selalu menopang kita. Coba kita merefleksikan hidup kita, hati kita sama-sama mengoreksi. Apakah di dalam pergumulan kita itu, kita sungguh-sungguh berharap memandang hanya kepada tangan yang sudah menebus kita dari dosa dan memberkati kita. Hal yang kedua yang kita pelajari, yaitu bahwa kenaikan Yesus Kristus itu bukan hanya menggenapi janjinya, tetapi bahwa kenaikan Yesus Kristus itu memberikan pengharapan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop yang kita baca di dalam Kisah Para Rasul ini, ketika Yesus terangkat ke surga, para murid-muridnya itu apa? Menatap ke langit dengan perasaan itu campur aduk. Mungkin ada yang bangga melihat Tuhan Yesus seperti itu. Mungkin ada yang rasa kagum, terharu begitu. Tapi mungkin ada yang bingung, kok bisa ya Yesus seperti itu? Banyak rasa campur aduk, perasaan campur aduk. Tapi di dalam momen itu, ada suara, ada orang, dua orang itu menyampaikan kepada murid-muridnya. Di dalam ayat 11 yang kita sudah baca, dikatakan begini. Yesus ini yang diangkat ke surga itu meninggalkan kamu, dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat begitu, seperti ia naik
ke surga. Nah, dalam bagian ini ada dua hal yang saya ingin bagikan kepada kita, pengharapan apa yang ada di dalam Kristus, yang Yesus berikan kepada kita ketika dia naik ke surga. Yang pertama yaitu pengharapan akan kedatangannya kembali ke dalam dunia. Yesus katakan kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 14 ayat 3, "Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, janji kedatangan Yesus yang kedua kali itu bukan hanya sekedar janji penghiburan, tetapi ini adalah janji yang pasti. Ketika kita membaca Alkitab dari Kejadian sampai di Wahyu, ketika kita melihat karya penebusan yang dikerjakan Allah di dalam Yesus Kristus, kita melihat bahwa ada nubuatan-nubuatan di dalam Perjanjian Lama dan itu digenapi dalam Yesus Kristus. Kita bisa melihat sampai di dalam kenaikan Yesus Kristus memberikan kita jaminan bahwa perkataan Yesus Kristus adalah benar, bahwa Ia akan datang kembali menjemput kita, membawa kita dan menggenapi janjinya bagi kita. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, di dalam pengharapan dalam Yesus Kristus tidak ada hal yang bisa membuat kita ragu kepada Tuhan Yesus. Sehingga itu adalah iman kita kepada Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bahwa kenaikan Yesus Kristus itu bukan hanya menutup pelayanannya di dunia ini, tetapi ini adalah jaminan bahwa rencana penebusan Allah bagi setiap kita tentang kedatangannya itu adalah benar adanya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah fondasi dasar iman kita di dalam Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus itu dia akan datang kembali, memulihkan segalanya. Dia menjadi menghakimi dengan adil, memerintah di dalam kemuliaannya. Kita sudah dengar khotbah sebelumnya bahwa Yesus Kristus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan. Bukan berarti bahwa dia duduk Allah Bapa di tengah lalu Yesus di samping, tidak. Pada konteks zaman itu, duduk di sebelah kanan itu menggambarkan sebuah kemuliaan, kehormatan bagi Yesus Kristus. Gitu. Sehingga Yesus Kristus itu sekarang dia di tempat yang terhormat, dia telah menang. Dan itu dia akan datang kembali untuk membawa kita bersama-samanya di surga nanti. Dan ini adalah pengharapan bagi kita. Bagi setiap kita yang percaya, hidup di dalam dunia yang fana ini. Hidup di dalam dunia ini hanyalah tempat singgah sementara saja. Bapak Ibu, setiap kali kalau saya menganalogikan begitu, saya coba untuk mengambil tali yang panjang begitu. Lalu tali itu kita hidup 70 tahun itu mungkin hanya sepintas saja begitu. Sudah saja tali. Tetapi yang panjang ini hidup bersama-sama kekal nanti di dalam Yesus Kristus. Bahwa di dalam dunia yang fana yang singkat ini saja, Yesus sudah menolong kita. Maka Bapak Ibu Saudaraku, iman kita di dalam Yesus Kristus adalah iman yang pasti. Di mana dia mempersiapkan kehidupan yang kekal bersama-sama dengannya. Ini bukan sebuah retorika, ini bukan semua janji-janji palsu. Tetapi ini adalah sebuah kebenaran yang mutlak. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, di dalam pengharapan dalam Yesus Kristus, kita percaya bahwa dia akan datang kembali bersama-sama dengan kita. Lalu hal yang kedua yaitu bahwa pengharapan akan kuasa yang menyertai kita. Bahwa Yesus ketika dia naik ke surga, dia memberikan kita pengharapan bahwa dia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada kesudahan. Sampai kepada kesudahan, sampai pada akhir zaman. Bapak Ibu, ketika Yesus naik ke surga, itu bukan dia ingin menjauh dari kita, tetapi untuk memerintah dan menyertai kita. Dan dia pergi, dia mengutus Roh Kudus, seorang penolong untuk menolong kita, untuk menyertai kita. Di dalam, Oke, di sini dulu. Nah, Bapak Ibu, di dalam Yohanes 16 ayat 7, di situ dikatakan begini. Saya baca karena tidak ada di PPT. Yohanes 16 ayat 7 katakan begini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, kata Yesus,
Penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, Yesus akan mengutus dia kepadamu. Mengutus seorang penolong. Nah, kata penolong di bagian ini, kita sudah dengar sama-sama khotbah kemarin tentang Roh Kudus, bahwa menggunakan kata parakletos begitu. Nah, secara harfiah adalah seorang yang dipanggil untuk menolong, seorang yang dipanggil untuk mendampingi. Nah, kata ini menggambarkan peran Roh Kudus bagi setiap kita. Bahwa Roh Kudus sebagai pribadi yang mendampingi kita. Roh Kudus sebagai pribadi yang mendampingi kita, yang menolong kita, begitu. Dia adalah pribadi yang mendampingi orang percaya, dia menguatkan kita dalam kelemahan dan dia menuntun kepada seluruh kebenaran. Itulah kerjanya Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita sudah dengar khotbah kemarin, penginjil Nita Gotip sudah menjelaskan bagaimana peran Roh Kudus dalam hidup kita bagi gereja Tuhan. Dan hari ini pengaplikasian di dalam hidup kita bahwa ketika Yesus naik ke surga, dia tidak meninggalkan kita sendiri, tapi dia memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan menopang kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kristus pergi ke surga dan Roh Kudus itu diutus kepada kita. Maka kenaikan Yesus Kristus ke surga, kenaikannya ke surga itu membuka jalan bagi kehadirannya di dalam kita. Kini Kristus bukan hanya di samping kita, tetapi ia tinggal di dalam kita. Bapak Ibu Saudara, dengan kata lain begini, dengan demikian, dengan naiknya Yesus Kristus ke sorga, dia mengutus Roh Kudus untuk diam di dalam kita. Setiap orang-orang yang percaya. Artinya bahwa kehadiran Yesus Kristus itu sekarang tidak dibatasi oleh fisik lagi. Mungkin dulu ketika Yesus datang begitu, dia lahir di dunia begitu. Di Yerusalem, lalu di Nazaret, di dalam pelayanannya, kita melihat bagaimana pelayanannya Yesus di dalam Alkitab. Tapi ketika dia naik, dia tidak dibatasi oleh tempat di sana lagi. Tetapi bahwa Yesus itu dia mengirim Roh Kudus sehingga dia hadir itu bukan hanya di samping kita, tetapi bahwa dia ada di dalam hati kita. Dia menopang kita, dia tinggal bersama-sama dengan kita. Dia memberikan kita kekuatan setiap hari. Sehingga hari ini Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun kita berada, disitulah tempat Yesus pun berada. Kita tidak perlu lagi ke Yerusalem supaya kita bisa melihat Yesus hadir di sana. Tidak perlu gitu. Tetapi bahwa kehadiran Yesus Kristus itu selalu ada di dalam kita. Tidak dibatasi oleh fisik lagi. Dia sudah ada bersama-sama dengan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika Kristus itu tinggal di dalam kita, inilah keintiman yang paling dalam di dalam kita. Persekutuan, hubungan yang tidak akan terputus begitu. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kesendirian kita, di dalam penderitaan kita begitu, di dalam segala situasi yang kita alami, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu berada bersama-sama kita. Dia ada di dalam kita, di dalam masa-masa terpuruk kita, di dalam masa-masa kesendirian kita. Dia ada, dia selalu menyertai dan dia memeluk kita dengan kasih-Nya yang mesra. Dan inilah penghiburan sejati bahwa Kristus naik ke surga itu. Kini dia tinggal di dalam kita dan tidak ada kuasa di dunia ini, baik itu penderitaan, kematian, ataupun kesesakan, kesulitan, tidak akan memisahkan kita dengan kasih Kristus bagi kita. Kata Paulus di dalam kitab Roma, bahwa apapun di dalam dunia ini, pergumulan yang berat sekalipun yang kita hadapi, itu tidak akan memisahkan kita dari kasih Tuhan yang sudah mati bagi kita, yang sudah naik ke surga, yang sudah bersama-sama dengan kita di dalam hidup kita. Inilah janji yang sejati bagi kita, bahwa Dia akan tetap menyertai kita, bukan hanya di masa-masa sekarang, tapi masa yang akan datang. Bukan hanya di masa senang kita, tapi di masa sulit kita. Bukan hanya di masa baik kita, tapi di masa kelam kita. Yesus tetap menyertai kita. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam kitab Mazmur, di situ Daud dengan tegas menyatakan, walaupun di dalam lembah kekelaman Bapak Ibu Saudara, lembah kekelaman itu lembah yang gelap, tidak tahu ketika mereka lewat lembah kekelaman itu, tidak tahu apakah ada binatang buas, apakah ada penyamun, apakah ada perampok yang akan membunuhnya begitu. Kita tidak tahu. Tapi dikatakan bahwa di dalam lembah kekelaman pun tangan Tuhan
terus menopang. Hari ini Bapak Ibu Saudara, melalui kenaikan Yesus Kristus, Dia menyertai kita. Apa yang menjadi pergumulan kita? Mungkin ada orang begitu. Mungkin saat ini kita yang merasa bahwa semua orang meninggalkan kita. Bahkan mungkin manusia tidak bisa menolong kita. Manusia tidak bisa membantu kita. Tetapi melalui kenaikan ini mengingatkan kita bahwa kehadiran kenaikannya di surga ini memberikan kita sebuah sukacita. Bahwa Dia akan menyertai kita sesuai dengan janjinya sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Inilah janji Tuhan bagi kita. Dan Bapak Ibu Saudaraku, ketika saya menggali bagian ini, ketika saya mempelajari bagian ini, ada bagian perikop di dalam bagian yang kita baca ini, ada hal yang menarik yang saya ingin bagikan menjadi poin terakhir saya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di mana ini pertanyaannya untuk anak sekolah minggu, ada juga begitu ya, anak pemuda. Pertanyaannya begini, di mana tempat Yesus itu terangkat ke surga? Ada yang tahu? Ada? Di mana? Makassar bukan juga ya, bukan Makassar gitu. Apa? Coba yang ibu-ibu gitu. Bapak Ibu, ketika saya menggali bagian kitab ini, saya mendapatkan begini. Ketika Yesus, Dia terangkat ke surga, Dia itu di bukit yang disebut apa? Bukit apa? Bukit Zaitun. Oke, sebelum saya masuk di bagian ini, saya ingin menjelaskan begini. Ketika kita membaca Alkitab, ketika ada tempat atau ada toko atau ada sesuatu, kita perlu menggalinya begitu. Ya, ini eksegesis gitu ya. Seperti Pak Yuli yang suka menggali gitu. Itu pasti tahu kenapa ya di Bukit Zaitun begitu. Nah ini coba begitu. Ketika kita mempelajari Alkitab, waktu saya membaca ini, kenapa ya di Bukit Zaitun Yesus itu terangkat ke surga? Lalu saya coba menggalinya, ternyata di Bukit Zaitun itu ada satu taman juga begitu. Jadi Bukit Zaitun, lalu ada satu taman di Bukit Zaitun. Namanya apa? Taman apa? Apa Yos? Aduh ini harus dikategorisasi ulang buat. Ada Taman Getsemani. Taman Getsemani. Coba sekarang buka ChatGPT gitu ya. Itu sangat dekat sekali. Secara geografis itu sama tempat. Di Bukit Zaitun ada Taman Getsemani. Dan ini tidak secara kebetulan. Sekali lagi, ini tidak secara kebetulan. Bahwa ketika, ini bukan hanya bicara mengenai titik geografis yang sama, tetapi ada titik teologis yang menyatu di dalam kisah Injil ini. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Bahwa dari penderitaan Yesus di Taman Getsemani itu menuju kepada kemuliaannya di Bukit Zaitun. Oke? Lalu di dalam pengorbanannya Yesus Kristus di Taman Getsemani menuju kepada pengutusan di Bukit Zaitun. Saya akan jelaskan. Bapak Ibu, di Taman Getsemani itu titik awal penderitaan dan pengorbanan Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus di Taman Getsemani Dia bergumul di dalam doa, Dia menyerahkan seluruh kehendaknya kepada kehendak Bapa yang mengutusnya. Dan di sini kita bisa melihat juga bahwa ini adalah titik pengorbanan Yesus yang sempurna. Di Getsemani itu melambangkan awal dari jalan salib, yaitu bahwa penderitaan yang Yesus harus hadapi. Yesus 3 kali berdoa di Taman Getsemani. Dia harus di titik awal di mana Dia harus menerima semua murka Allah yang harusnya dimurkai kepada kita. Yesus harus menerimanya di Taman Getsemani itu. Di situ awal penderitaannya. Tapi Bapak Ibu, kalau kita melihat di Bukit Getsemani, jikalau tadi kita melihat bahwa Getsemani itu, Taman Getsemani titik awal penderitaan dan pengorbanan Yesus Kristus. Maka di Bukit Zaitun titik kemenangan dan pengutusan yang Yesus kerjakan. Di tempat yang sama Yesus memberikan dirinya sebagai kurban penebusan. Di titik yang sama, di tempat yang sama Yesus naik ke surga. Dia mengakhiri misinya di dalam dunia ini. Di tempat yang sama Yesus mengutus kita, gereja Tuhan, setiap orang-orang yang percaya untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan ini adalah sebuah rangkaian yang sangat menyatu di dalam Injil, kisah Injil yang Kristus beritakan
kepada kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui bagian ini kita bisa mempelajari bahwa setiap kita, orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah diselamatkan, setiap kita dipanggil untuk hidup di dalam 2 titik ini. Yaitu bahwa kita harus mengingat tentang pengorbanan Yesus Kristus. Kita harus berakar di dalam Injil Kristus. Tetapi di saat yang bersamaan bahwa kita harus bergerak keluar mengutusnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berakar, ketika kita bertumbuh di dalam Yesus Kristus, kita tidak tinggal diam. Kasih Kristus itu tidak tinggal diam di dalam diri kita. Tetapi melalui kenaikan Yesus Kristus, kita diingatkan bahwa kasih yang kita sudah dapat itu, kita harus beritakan kepada orang-orang sekitar kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tempat ini, di Gereja Panakukang, di Makassar, tempat di mana kita berjumpa dengan Yesus, tempat di mana kita mengenal Tuhan Yesus, tempat di mana kita bisa mengalami pemulihan bersama dengan Yesus, tempat di mana kita diselamatkan, kita percaya kepada Yesus Kristus. Maka di sini, di tempat yang sama juga, harusnya kita memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita yang belum percaya kepada Tuhan. Inilah kisah Injil di dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu memberitakan Injil, bukan berarti pergi lalu penginjilan itu adalah salah satu. Penginjilan adalah salah satu. Memberitakan Injil kita bisa memberitakan kasih Tuhan lewat mulut kita. Metode-metode begitu banyak yang diberikan. Yes, kita bisa menginjil dengan apa? Dengan sikap hidup kita. Di tempat kerja kita, bagaimana kita bisa berlaku adil kepada orang di sekitar kita. Di tempat di mana kita bekerja, bagaimana bukan hanya menjadi tempat di mana kita itu bekerja, tapi bagaimana tempat kita bekerja itu kita memberitakan kasih Tuhan kepada orang lain. Ketika kita berhadapan dengan pelanggan, bagaimana kita bisa menyampaikan kasih Tuhan itu lewat sikap hidup kita. Tapi bukan hanya dengan sikap hidup kita, tapi kita harus memberitakan Injil kasih karunia itu kepada orang-orang. Di keluarga kita mungkin ada yang belum percaya. Saudara-saudara kita mungkin ada yang belum percaya. Teman kita mungkin ada yang belum percaya. Beritakanlah Injil kepada mereka. Mengapa demikian? Karena kasih yang kita sudah dapat tidak berhenti di situ saja. Tapi kasih itu kita harus bagi kepada orang lain. Amin. Kasih itu harus dibagikan kepada orang. Kalau kita, aduh Panabas saya takut nih. Saya ini tidak pandai bicara. Saya ini ya sudahlah, yang penting saya diam saja, cukuplah. Nah, waktu di tempat yang sama, di Bukit Zaitun itu, Yesus berkata apa? Dia akan menyertai kita. Dia akan menolong kita sampai kesudahan zaman. Bahwa kasih dan pertolongannya itu akan menolong kita untuk memberitakan Injil. Jadi ketika Bapak Ibu, ketika kita punya semangat, ketika kita punya sukacita, ketika kita bisa memberitakan kasih Tuhan itu kepada orang lain. Itu bukan karena kuat kita, bukan karena kita bisa. Tetapi karena Tuhan yang menyertai, memberikan kita kekuatan untuk bisa memberitakan Injil itu kepada orang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, pertanyaannya itu bukan tentang apakah saya bersedia atau tidak. Pertanyaannya itu bukan apakah saya siap atau tidak. Pertanyaannya itu bukan apakah saya mau atau tidak. Pertanyaannya itu belum waktunya atau tidak, sudah waktunya atau tidak. Bukan. Pertanyaannya itu apakah kita mengerti bahwa siapa yang telah menyelamatkan kita dan untuk apa saya diselamatkan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui momen kenaikan Yesus Kristus ini, kiranya mengingatkan kita bahwa Yesus tiada Allah yang menolong kita, menyertai kita, menopang kita. Di saat yang bersamaan, bahwa kasih yang kita sudah dapat daripada Yesus itu tidak tinggal diam untuk kita, tetapi kita harus pergi memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Yesus berkata, Yerusalem, Yudea, tidak sampai di situ saja, sampai di mana? Ujung dunia. Hari ini ada orang terdekat kita. Hari ini ada orang-orang di sekitar kita. Kita boleh pelayanan, misi, kita boleh pelayanan keluar, itu benar, itu baik. Terus memberitakan Injil. Tapi bahwa ada orang-orang sekitar kita yang membutuhkan kasih Tuhan. Dan melalui momen kenaikan Yesus Kristus ini,
kita diingatkan sekali lagi. Panggilan hidup kita, yaitu bahwa kita pergi dan memberitakan Injil, kabar baik itu kepada semua orang. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan meneguhkan iman kita melalui kenaikan Yesus Kristus, bahwa kita akan tetap aman di dalam dunia ini, bahkan di surga nanti, kelak nanti. Melalui kenaikan Yesus Kristus ini, kita diingatkan bahwa kita tidak akan hidup lagi dalam ketakutan, karena Kristus sudah tinggal di dalam hidup kita. Ada Roh Kudus yang menyertai, menghibur, memberikan kita kekuatan, memberikan kita sukacita. Melalui kenaikan Yesus Kristus ini, walaupun masalah bertubi-tubi datang menghampiri kita, kita akan tetap tenang. Kita akan tetap teguh. Karena di dalam Kristus Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus Kristus ada kepastian keselamatan. Di dalam Yesus Kristus ada jaminan kehidupan yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di momen kenaikan Yesus Kristus ini, mungkin setiap kami Bapa datang dengan berbagai pergumulan hidup. Kami tidak tahu apa yang sedang kami alami. Kami tidak tahu apa yang sedang kami gumuli. Mungkin kami melihat sepertinya masa depan ini gelap. Tidak ada harapan. Tapi kami bersyukur bahwa di dalam Yesus Kristus ada pengharapan. Walaupun kami melewati lembah gelap, kelam, ada tangan Tuhan yang terus menyertai kami. Bapak Ibu, hari ini saya ingin mendoakan Bapak Ibu, jika hari ini ada yang datang dengan berbagai pergumulan hidup, ada yang mungkin bergumul dengan sakit, ada yang bergumul untuk relasi antara suami istri, ada yang bergumul untuk masa depan anak-anak, ada yang bergumul dalam pekerjaan, ada yang bergumul untuk usaha yang sedang dibangun, ada yang bergumul untuk jodoh. Hari ini saya ingin mendoakan kita semua. Arahkanlah hati kita kepada Yesus Kristus yang sudah naik ke surga. Bahwa ada jaminan, ada kekuatan yang Dia berikan kepada kita. Bapa, Engkau melihat jeritan hati setiap umat-Mu yang hadir pada hari ini. Kami yang datang dengan berbagai pergumulan hidup. Tuhan, Engkau tahu. Engkau sendiri yang akan menolong setiap kami, Bapa. Di dalam masa-masa sulit kami, Engkau yang akan terus menopang kami, memberikan kekuatan kepada kami, mengarahkan hati kami untuk terus memandang kepada salib Kristus yang sudah mati, dan memandang kepada kasih Kristus yang sudah memberikan segalanya bagi kami. Menolong kami untuk terus melihat bahwa Engkau sungguh baik dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ajari kami Tuhan di dalam pergumulan yang kami lewati itu. Kami terus memandang, kami diberikan kekuatan untuk di dalam masalah ini kami terus bertumbuh. Mungkin selama ini kami acuh tak acuh, kami meninggalkan Tuhan, kami tidak peduli dengan Tuhan. Tapi kiranya melalui pergumulan ini kami terus datang kepada Tuhan. Kami terus memandang kepada Tuhan, kami terus mengarahkan hati kami kepada Tuhan, dan menaruh seluruh hidup kami kepada Tuhan Bapa. Tolonglah jemaat-Mu yang hari ini bergumul Tuhan. Tolonglah mereka, teguhkan iman mereka. Berikanlah mereka kekuatan untuk melewati semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Materaikanlah firman ini dalam kehidupan kami. Materaikanlah firman ini dalam hidup kami. Dan tolonglah kami. Kami tidak tinggal hanya untuk diri kami sendiri. Tetapi kami pergi dan memberitakan Injil kasih karunia itu kepada orang-orang di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu